Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama merayakan Epifani, di mana Allah berkenan hadir ke dunia dan menampakkan diri melalui Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Melalui kehadirannya, kita diperkenankan menerima tuntunan ketika menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu berkat, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengaku dosa di hadapan Allah. Kita mengingat setiap kekurangan dan dosa yang telah kita lakukan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ampuni kesalahan kami, karena sebagai gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini, kami seringkali kurang maksimal dalam melaksanakan pelayanan. Kami pun lebih sering melayani ke dalam dan kurang maksimal untuk melayani ke lingkungan sekitar kami. Kami juga mengakui bahwa sebagai gereja kami sering dipenuhi kekhawatiran atas perubahan dan tantangan yang ada dan menjadi sulit untuk melangkah. Padahal semestinya kami berubah menjadi lebih yakin dan percaya kepadamu, ya Allah. Kami juga sadar bahwa kami sebagai umat-Mu sampai dengan saat ini masih sering menciptakan konflik di tengah persekutuan kami. Padahal kami seharusnya bertindak membawa damai sejahtera. Ampuni kesalahan kami, ya Allah. Bimbinglah kami, ya Roh Kudus, agar kami terus berupaya menjaga persekutuan ini, juga meneladani Yesus Kristus ketika Ia berkarya di tengah dunia. Inilah doa permohonan pengampunan dosa kami. Ampunilah kami, ya Allah Bapa. Amin.
Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jemaat kami undang berdiri. Bagi setiap kita yang menyadari dosanya serta berjanji untuk hidup dalam jalan Tuhan, maka terimalah berita anugerah dari Tuhan dengan penuh syukur yang terdapat di dalam firman Allah, kitab Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga yang demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu.
Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya kami dapat mengerti, memahami, serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari, supaya nyata benar bahwa firman-Mu akan benar-benar menjadi sarana pemelihara kehidupan iman kami, menopang kami dalam menghadapi tantangan kehidupan di dunia ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta memberlakukannya dalam seluruh hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Epifani, dan Minggu Epifani ini dirayakan setelah Natal. Jadi kalau bisa kita coba gambarkan bahwa Natal adalah peristiwa, yaitu ketika Allah mencari dan menjumpai serta menemukan manusia. Dan itu tergambar dari bagaimana kisah peristiwa ketika Yesus lahir ke dunia ini adalah semata-mata karena itu adalah prakarsa dari Allah
untuk mencari, menjumpai dan menemukan manusia. Nah, setelah Natal, yaitu ketika Allah sudah mencari, menjumpai dan menemukan manusia, maka apa yang sudah diprakarsai oleh Allah itu harus direspon, harus ditanggapi secara aktif oleh manusia. Sehingga di Minggu Epifani ini sebagai satu penggambaran bahwa setelah Natal maka giliran manusia untuk mencari dan menemukan Allah. Harapannya ketika manusia mencari dan kemudian menemukan Allah, berjumpa dengan Allah, maka di sanalah manusia memiliki pengharapan, memiliki kekuatan, memiliki suatu pegangan yang kokoh untuk dia melangkah menjalani kehidupan, terutama di masa-masa kehidupan di dunia yang penuh dengan tantangan. Tema kita di Minggu Epifani ini adalah banyak tantangan, teruslah berkarya. Banyak tantangan, teruslah berkarya. Dengan mencoba menyambung apa yang sudah kita lalui di tahun 2020, dan ternyata apa yang menjadi pergumulan di tahun 2020 belum tuntas, belum sepenuhnya usai, tetapi tidak bisa kita tahan, kita sudah kemudian masuk di tahun 2021. Yang artinya apa? Memasuki tahun yang baru, kita langsung diperhadapkan dengan realitas, dengan tantangan hidup, dengan suatu kenyataan yang itu harus sepenuhnya kita hadapi. Dan bagaimana kita bisa menghadapi dan melalui tahun 2021 yang ketika kita baru saja menginjakkan kaki, menginjakkan langkah kita di tahun baru, sudah secara jelas, nyata diperhadapkan dengan masa-masa yang penuh dengan kesulitan dan tantangan, yang itu juga menjadi suatu periode sambungan di tahun kemarin yang belum tuntas, yang belum usai. Lalu bagaimana kita bisa kemudian menemukan pengharapan, menemukan kekuatan? Maka disinilah kita akan belajar dari para orang Majus. Orang Majus ini adalah orang di luar Yahudi, yang artinya bahwa kabar tentang kelahiran Yesus itu sudah terdengar, tidak hanya bagi orang Yahudi dan sekitarnya, tetapi juga orang di luar orang Yahudi pun sudah kemudian mendengar dan memunculkan kerinduan untuk mencari dan menjumpai bayi Yesus yang lahir itu. Kita akan belajar dari semangat dan daya juang yang ditunjukkan oleh para Majus ini, di mana mereka berani bergerak keluar dari zona nyaman mereka untuk kemudian menempuh perjalanan yang panjang dengan sarana yang sangat terbatas, dengan penuntun juga yang sangat terbatas. Jadi kalau coba kita bandingkan perjalanan mereka, tentu berbeda dengan perjalanan-perjalanan yang biasa kita lakukan di zaman modern saat ini, di mana akses jalan sudah sedemikian rupa baik, kemudian juga moda transportasi juga ada banyak pilihan, termasuk juga kecanggihan-kecanggihan teknologi. Ketika kita kehilangan arah dan kemudian bingung jalan, kita bisa pakai GPS dan sebagainya. Tetapi apa yang dihadapi oleh orang Majus berbeda dengan konteks sekarang. Mereka harus menempuh suatu perjalanan panjang dengan sarana yang sangat terbatas dan juga dengan petunjuk, tuntunan yang sangat minim, yaitu sebuah bintang yang menjadi petunjuk mereka. Dan hanya itu satu-satunya. Yang ternyata petunjuk bintang itu belum sepenuhnya bisa menuntun mereka dengan lancar untuk sampai dan berjumpa dengan bayi Yesus. Kita bisa rasakan bagaimana kebingungan dan kegagalan mereka ketika kemudian
mereka bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Upaya niat mereka, ya, sekalipun dituntut dengan fasilitas yang sangat terbatas, harus kemudian juga berbenturan dengan hambatan, dengan tantangan yang tidak main-main. Jadi upaya mereka, langkah mereka yang bergegas untuk mencari bayi Yesus dengan keluar dari zona nyaman mereka, lalu dengan petunjuk yang sangat terbatas, mereka mengalami kebingungan. Tidak cukup sampai di situ, mereka harus berbenturan dengan tantangan yang lebih konkret dan luar biasa berbahayanya. Yaitu ketika bertanya kepada Herodes, seorang raja yang punya otoritas, yang punya kekuasaan, yang ternyata terusik dengan apa yang ditanyakan oleh para Majus tadi. Di mana orang Majus ini pun juga akan berhadapan dengan Herodes yang kemudian seolah-olah menerima dengan baik dan seolah-olah beritikat baik untuk kemudian akan memperlancar, akan memberi petunjuk atau bahkan memfasilitasi perjalanan mereka untuk menjumpai bayi Yesus. Itu adalah real, tantangan yang luar biasa, yang sangat berbahaya karena Herodes menjadi ancaman akan apa yang menjadi rencana Allah dengan kelahiran Yesus itu. Ternyata itu menjadi sesuatu yang mengusik hati Herodes, yang kemudian menyebabkan dia kepo gitu untuk mencari lebih dalam lagi informasi itu, dan tujuannya bukan untuk ikut bersukacita, untuk ikut kemudian merayakan kelahiran bayi Yesus itu, tetapi justru sebaliknya ingin membinasakan bayi itu karena itu dianggap sebagai suatu ancaman. Kita bisa melihat bagaimana bertubi-tubi tantangan yang harus dihadapi oleh orang Majus dalam pergerakan mereka, dalam perjalanan mereka. Mereka harus terus melanjutkan perjalanan sekalipun dihadapkan dengan suatu persoalan yang besar. Dengan tuntunan yang sangat terbatas, mereka terus tetap melanjutkan perjalanan. Dan sekalipun juga mereka kemudian diwanti-wanti oleh Herodes untuk kemudian melanjutkan perjalanan, menyelidiki dengan lebih seksama, dan kemudian setelah menjumpai, menemukan, maka diminta untuk juga melaporkan kepada Herodes. Orang Majus terus bergerak, berjalan, bergegas untuk menjumpai pengharapan baru. Nyata benar, karena upaya mereka, karena daya juang mereka, sekalipun harus menempuh perjalanan yang begitu luar biasa, bahkan dengan fasilitas, dengan petunjuk arah yang sangat terbatas, karena mereka berjuang dan mereka berupaya, akhirnya mereka dituntun sampai kepada bayi Yesus itu. Dan apa yang menjadi perjuangan mereka, apa yang menjadi pengorbanan mereka tidak sia-sia, karena ternyata memang benar pencarian dan perjumpaan dengan bayi Yesus itu membuat mereka bersukacita, membuat mereka bergetar, dan ada luapan ungkapan syukur yang tidak terbendung, sehingga mereka pun kemudian mengungkapkan rasa sukacita, rasa syukur, rasa yang muncul dari hati mereka dengan perjumpaannya dengan bayi Yesus itu. Lalu mereka mempersembahkan apa yang telah mereka persiapkan, emas, kemenyan, dan mur. Perjumpaan yang luar biasa, perjumpaan yang menumbuhkan pengharapan baru. Dari upaya yang mereka tempuh, sekalipun berjumpa dengan rintangan, tantangan, dan fasilitas yang minim tidak menjadi hambatan mereka untuk terus berjalan dan melanjutkan perjalanan. Dan toh ternyata memang benar,
upaya mereka tidak pernah sia-sia, dan perjumpaan dengan bayi Yesus menjadi pengharapan dan kesukacitaan yang luar biasa yang mereka alami. Tetapi tidak berhenti sampai di situ juga sebenarnya. Bahwa mereka juga masih punya PR tentang pesan apa yang diwanti-wanti oleh Herodes. Sekali lagi mereka harus berhadapan dengan tantangan. Mereka harus berhadapan dengan ancaman. Karena yang mereka hadapi bukan seorang yang biasa-biasa saja, tetapi yang punya kuasa, yang punya otoritas, yang bisa saja kemudian dengan mudah memperlakukan mereka atau bahkan bertindak dengan kejam terhadap mereka. Tetapi sekali lagi, mereka berani mengambil resiko. Mereka tetap kemudian taat kepada tuntunan yang diberikan kepada mereka. Bahwasanya sekalipun mereka harus berhadapan dengan resiko itu, mereka menaati apa yang menjadi peringatan melalui mimpi mereka untuk mereka kembali pulang melalui jalan yang lain dan tidak melaporkan kepada Herodes. Itu juga satu bentuk tantangan. Ketika mereka harus kembali pulang pun mereka harus berhadapan dengan resiko, dan itu mereka tempuh, itu mereka hadapi, itu mereka jalani. Dan nyata benar, Tuhan Allah menuntun dan menyelamatkan mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kisah orang Majus ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, yang mana kita adalah bersama-sama sedang mengawali tahun 2021 dan masih membentang panjang waktu perjalanan hidup yang harus kita tempuh di tahun 2021 dengan banyak tantangan pergumulan yang masih kita hadapi sampai saat ini. Tetapi apapun itu, entah itu pergumulan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, entah itu pergumulan tantangan dalam pendidikan kita, atau juga di dalam pekerjaan kita, atau dalam persoalan-persoalan yang lain yang secara real kita hadapi, dan kita masih di awal tahun 2021 ini, mari kita tetap terus melangkah untuk berhadapan dengan tantangan itu, untuk menghadapi persoalan itu, sembari kita berjalan untuk kemudian mencari Tuhan. Kalau selama ini kita merasa belum pernah menemukan Tuhan dan belum pernah mengalami Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan itulah yang akan menjadi andalan kita, yang akan menjadi penopang kita dalam keringkihan, dalam keterbatasan yang kita alami sebagai manusia. Karena memang tanpa perjumpaan dengan Tuhan, tanpa pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, kita akan menjadi orang yang mudah goyah, mudah rapuh untuk menjalani tantangan kehidupan yang real. Saya selalu mengatakan bahwa kekristenan bukan sekadar agama, tetapi kekristenan adalah perjumpaan dengan Tuhan Allah. Dan harusnya kita bersyukur karena Tuhan Allah sudah berprakarsa dulu datang, menjumpai, menemui, dan mencari manusia. Dan baru saja kita rayakan dalam peristiwa Natal, bahwa Tuhan Allah sudah berprakarsa untuk hadir dan menjumpai kita. Nah, sekarang giliran kita bagaimana merespon itu. Mari kita cari dan mari kita temukan supaya kemudian kita menemukan atau mengalami perjumpaan. Dan justru di dalam setiap tantangan kehidupan yang terjadi, yang kita alami, di sanalah Tuhan juga hadir. Dan itu juga menjadi satu kesempatan bagi kita untuk kita tetap bisa berjumpa dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah tidak hanya hadir dalam suasana terang, tetapi Tuhan Allah juga hadir dalam suasana kegelapan. Karena Tuhan Maha Hadir.
Dan kalau kita gambarkan hidup kita saat ini sedang dalam kegelapan, karena problematika yang tak kunjung usai, karena persoalan yang selalu bertubi-tubi datang, karena pergumulan yang begitu berat yang terjadi dalam hidup kita, yakinlah bahwa Tuhan Allah tetap ada di sana bersama-sama dengan kita. Mari saudara, kita tetap terus melangkah menjalani kehidupan ini dengan berbagai tantangan-tantangan yang terjadi. Kita tetap berkarya melalui setiap peranan yang ada dalam diri kita. Yakinlah bahwa penyertaan Tuhan nyata dan itu akan memampukan kita untuk melampaui perjalanan kehidupan seberat apapun itu. Tetaplah melangkah apapun yang terjadi dan apapun wujud tantangan itu, karena Tuhan beserta kita. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan iman melalui sabda-Mu yang memotivasi dan menguatkan kami untuk tetap terus melangkah menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Mampukan kami untuk menjadikan tantangan kehidupan yang kami alami sebagai sebuah kesempatan untuk kami tetap terus berkarya dan menjadi suatu kesempatan untuk bagaimana kami bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang sedang kami alami. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan kiranya memberi kekuatan, pengharapan, dan senantiasa memelihara iman mereka. Sekalipun mereka ringkih dalam fisik, tetapi biarlah Tuhan tetap memelihara supaya saudara-saudara kami ini tetap mampu untuk bersyukur dan senantiasa berpengharapan dalam menjalani kehidupan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami ataupun juga keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka. Mereka berputus asa karena problematika kehidupan yang dirasa begitu berat harus mereka hadapi dan harus mereka pikul. Kiranya Tuhan hadir untuk memberikan kekuatan pengharapan supaya mereka dimampukan tetap terus melangkah setia untuk
meniti jalan Tuhan hingga sampai pada jalan keluar yang telah Engkau siapkan. Bila mereka meyakini bahwa Tuhan telah menyediakan rancangan yang indah dalam hidup mereka. Kami juga berdoa bagi kami ya Tuhan sebagai gereja-Mu. Mampukan kami tetap terus berkarya di tengah tantangan kehidupan yang sedang kami alami saat ini. Mampukan kami tetap untuk memancarkan terang dan menghadirkan damai sejahtera. Mampu tetap Tuhan pakai menjadi saluran berkat, terutama di masa-masa yang penuh kesukaran dan kesulitan. Mampukan kami untuk menjadi sumber pengharapan, yang menumbuhkan pengharapan di tengah-tengah ketidakpastian. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk pelayanan YSAK Tegal melalui TK Bagya Wacana dan SD Putra Wacana. Tuhan kiranya memberkati dalam kiprah mereka, pelayanan di dunia pendidikan, terutama di masa-masa saat ini yang masih harus terus menyesuaikan dengan situasi keadaan, tentu menjadi tantangan tersendiri di dalam melaksanakan tugas pelayanan. Tetapi ya Tuhan, biar setiap pihak yang terlibat tetap Engkau berikan kekuatan, pengharapan, dan semangat untuk melakukan yang terbaik dalam kondisi apapun, dan tetap menjadikan anak-anak kami menjadi anak-anak terang di mana mereka meneladan kepada karakter Kristus dan kelak akan menjadi pembawa perubahan kehidupan ke arah yang semakin baik. Bapa kami yang ada di surga, dalam kesempatan saat ini kami juga berdoa untuk dunia ini, untuk bangsa dan negara dan kota kami, masih dalam masa-masa pandemi yang benar-benar menghadirkan kekhawatiran, kecemasan, kesulitan hidup. Tuhan berkati setiap upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah kami ya Tuhan, terutama dalam proses untuk mengadakan vaksinasi. Biarlah itu menjadi suatu pengharapan untuk kami sebagai masyarakat, supaya kami tetap berpengharapan bahwa itu akan menjadi satu cara bagaimana kami akan terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Biar setiap upaya yang dilakukan pemerintah boleh membawa kami ke dalam perubahan yang semakin baik. Berkati juga di antara kami masyarakat yang sedang terpuruk oleh karena keadaan dan mengalami kesulitan sosial ekonomi. Ya Tuhan, peliharalah kami, dan biarlah tumbuh juga kesadaran di antara kami untuk saling menopang satu dengan yang lain. Hadirkan juga semangat dalam diri kami, tetap berjuang untuk berkarya di tengah-tengah kesulitan, supaya kami tidak menyerah, tidak putus asa, dan kemudian terus mengupayakan yang terbaik yang bisa kami lakukan. Kami yakin Tuhan bersama dengan kami dan akan memulihkan kami. Berkati ya Tuhan setiap saudara kami yang terpapar COVID-19, Tuhan sembuhkan, pulihkan mereka. Juga para tenaga medis, tenaga kesehatan yang terus berjuang di fasilitas-fasilitas kesehatan. Tuhan berkati mereka dalam setiap daya juang, dalam perjuangan pelayanan yang mereka lakukan, supaya tetap dengan kesungguhan melayani saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan tetap berikan semangat dan kesehatan kepada para tenaga kesehatan supaya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Bapa kami yang di surga, kami mendoakan untuk upaya proses pertumbuhan ekonomi di masyarakat yang saat ini sedang terpuruk, di mana daya beli sangat rendah dan juga banyak yang terdampak oleh karena COVID-19, yaitu kehilangan pekerjaan dan kesulitan-kesulitan kehidupan yang lainnya. Kami tetap berdoa ya Tuhan, kiranya Kau pulihkan perekonomian di masyarakat, di dunia ini, di bangsa dan negara, di kota kami, supaya kami dapat tetap berjuang untuk hidup, dan Tuhan yang mencukupkan dan memelihara kebutuhan kami. Bapa kami yang di surga, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada hari ini atau dalam minggu-minggu ini berulang tahun. Tuhan memberkati mereka, supaya seiring usia mereka bertambah, Tuhan memberkati mereka dengan berkat sukacita, damai sejahtera, berkat kesehatan dan kecukupan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah syafaat yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Inilah pengharapan yang kami nyatakan kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan mendengar. Dan selain daripada itu, ketika kami juga hendak menaikkan doa pribadi kami masing-masing, maka dengarkanlah doa pribadi kami yang demikian. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, yang segala sesuatunya kami minta dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari persembahan kita dengan Yunus 2 ayat yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga yang mulia. Berkenanlah ya Tuhan, pada saat kami beribadah saat ini, kami mengaturkan persembahan sebagai ucapan syukur atas pemeliharaan hidup kami. Kami merasakan ya Tuhan, pada saat sulit seperti ini, namun Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Engkau senantiasa mencukupi kebutuhan-kebutuhan kami.
Oleh karena itu Tuhan, terimalah ucapan syukur kami ini, dan kiranya Engkau berkenan untuk menerima dan mensucikannya, agar persembahan kami haturkan ini benar-benar bisa menjadikan nama-Mu dipermuliakan di sekitar tempat kami tinggal. Tuhan yang makasih, kami sadar bahwa persembahan yang kami aturkan ini belum sebanding apa yang telah Engkau curahkan dalam tercukupinya kebutuhan kami. Untuk itu kami mohon ampun apabila di dalam kami mengaturkan persembahan ini terselip dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudaraku yang dikasihi Allah, mari bersama kita melihat bahwa tantangan yang kita hadapi tidak semestinya membuat kita putus berkarya di tengah dunia ini untuk membawa damai. Kiranya kita terus mengingat dan bersyukur atas setiap penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Berkaryalah terus untuk menjaga perbedaan sebagai anugerah dari Allah dan wartakan karya Allah dimanapun kita berada tanpa jemu. Tuhan Yesus, tolong kami, agar senantiasa berkarya seperti Engkau, tanpa menyerah, sekalipun berjumpa dengan tantangan. Di jalan hidup yang lebar sepi, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila Engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar.
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus, Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.